Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rosyadwianti dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur package dan modularity pada kesusunan kode program dan penerapan object-oriented programming, serta saya juga akan menunjukkan hasil running dari program ini, serta saya akan menampilkan input yang valid dan tidak valid, serta akan ada exception handling, yaitu penanganan dari kesalahan dari kode-kode ataupun dari input yang telah saya masukkan. Serta saya juga akan menjelaskan tentang penerapan lambda function pada implementasi fitur-fitur yang ada pada program ini. Baik, yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang struktur package dan modularity pada susunan kode program. Di sini saya membuat sebuah folder, yaitu bernama folder tugas. Lalu dalam folder tugas ini ada satu folder lagi, yaitu mini project 1. Lalu dalam folder mini project 1 ini ada patch cake, ada dua patch cake, yaitu patch cake main dan yang kedua adalah network configuration. Di dalam patch cake main ini ada yang bernama modul, yaitu saya beri nama modul main.python. Dan di dalam patch cake network configuration ini yang memiliki satu modul juga, yaitu configuration.python. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan object oriented programming. Jadi di sini ada class configuration, ini merupakan superclass dari configuration. Dan di sini adalah variable class, yaitu total configuration sama dengan 0. Lalu di dalam kelas configuration ini memiliki beberapa atribut, yaitu ada IP address, subnet mask, dan gateway. Dan atribut-atribut ini akan memberikan masukan berupa objek yang akan dimasukkan oleh pengguna, yaitu berupa IP address, subnet mask, dan gateway. Dan di network configuration juga ada kelasnya berupa kelas network configuration dan memiliki variable class juga ini, dan memiliki beberapa atribut, yaitu ada name dan device type, yaitu tipe dari device dari perangkat yang dimasukkan. Lalu di sini saya juga menggunakan exception handling, yaitu penanganan dari kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pemasukan input yang akan dimasukkan oleh pengguna. Sebelum melakukan exception handling, ini kita lambangkan dengan block try. Block try ini melambangkan bahwa di dalam input yang akan kita masukkan itu akan ada beberapa masalah jika kita memasukkannya tidak sesuai aturan yang ada. Di sini saya membuat beberapa peraturan, yaitu saat masukkan IP address-nya itu harus 4 oktet. Jika tidak 4 oktet, maka exception handling ini akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna bahwa IP address harus terdiri dari 4 oktet. Dan IP address itu tidak boleh lebih dari 255, jadi rentangnya itu adalah 0 sampai 255. Lalu di sini adalah peraturan subnet mask, yaitu subnet mask harus berupa angka, yaitu 255, 255, 255, 0. Jadi, jika subnet mask tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan, maka exception handling ini akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna yang memasukkan input bahwa subnet mask harus 255, 255, 255, 0. Dan di sini ada gateway. Gateway juga harus terdiri dari 4 oktet dan rentang dari 0 sampai 255. Jika tidak, maka gateway ini tidak akan dieksekusi dan akan memberi tahu kepada pengguna bahwa gateway yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dan di sini juga ada device. Device yang dimasukkan ini namanya harus berupa huruf. Ini. Dan hurufnya itu tidak boleh lebih dari 20 karakter. Jika device yang dimasukkan lebih dari 20 karakter, itu akan memberikan exception handling atau pemberitahuan, yaitu berupa nama perangkat tidak boleh lebih dari 20 karakter.
Dan begitu juga dengan tipe perangkatnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil running dari kode program ini. Jadi dalam program ini memiliki beberapa pilihan, yaitu ada memasukkan konfigurasi baru, memasukkan perangkat baru, menyimpan konfigurasi ke dalam file, menyimpan perangkat ke dalam file. Yang kelima ini adalah menampilkan input konfigurasi jaringan yang ada di dalam file. Yang keenam yaitu menampilkan input perangkat. Selanjutnya adalah pemasangan perangkat ke konfigurasi jaringan. Yang kedelapan adalah hasil pemasangan dari perangkat yang telah kita pasangkan sebelumnya. Kesembilan adalah menampilkan konfigurasi yang belum dipasangkan. Kesepuluh adalah menampilkan perangkat yang belum dipasangkan. Kesebelas pencarian. Ke-12 edit dan hapus untuk konfigurasi dan perangkat yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan yang ke-13 adalah selesai untuk mengakhiri running dari program ini. Dan di sini saya akan menunjukkan memasukkan input berupa IP address dan konfigurasi yang valid dan tidak valid, dan akan ada penanganan exception handlingnya. Yang pertama kita akan masukkan konfigurasi jaringan. Di sini saya akan memasukkan konfigurasi jaringan yang valid terlebih dahulu, yaitu sesuai peraturannya tadi tidak boleh lebih dari 255 dan harus 4 oktet. Jadi di sini kita masukkan 4 oktet dan tidak lebih dari 255. Contohnya kita masukkan 10.1, lalu subnet masknya juga. Tadi peraturannya adalah 255, 255, 255. Kita masukkan gateway-nya. Sekarang kita akan memasukkan perangkat. Kita masukkan nama perangkatnya, contohnya adalah Cisco. Lalu nama perangkatnya adalah switch. Tipe perangkatnya adalah switch. Lalu jika kita ingin menyimpan konfigurasi dan device ini ke dalam file, kita pilih pilihan dari nomor-nomor ini, yaitu ada 3 untuk menyimpan konfigurasi jaringan ke file, dan yang keempat adalah menyimpan inputan berupa perangkat ke dalam file. Ini sudah tersimpan ke dalam file. Keempat, ini juga sudah tersimpan ke dalam file. Lalu jika kita ingin melihat isi di dalam file tersebut, kita harus memilih nomornya lagi, yaitu ini ada di 5. Untuk menampilkan input konfigurasi jaringan, yang keenam adalah menampilkan input dari perangkat. Ini adalah konfigurasi jaringan yang tadi sudah kita masukkan. Dan ini ada perangkat yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita milih 7 untuk memasangkan konfigurasi jaringan ini dengan perangkat. Di sini pilihannya hanya 1, jadi kita memilih 1. Dan konfigurasi jaringan juga pilihannya hanya 1. Nah, ini adalah hasil dari pemasangannya. Jika kita ingin menyimpannya ke dalam file pemetaan atau pemasangan, ini kita klik Y. Tapi jika kita tidak ingin memasangkannya, itu kita klik No. N yang berarti no. Ini kita ingin menyimpannya ya. Nah, hasilnya akan tersimpan ke dalam file. Jika kita ingin melihat file dari pemasangan ini, kita memilih nomor 8. Ini adalah konfigurasi dan perangkat yang sudah kita pasangkan. Lalu jika kita tidak jika kita ingin melihat konfigurasi dan perangkat yang belum kita pasangkan, itu ada di 9 dan 10. Ini di 9.
Nah, karena tadi kita hanya masukkan konfigurasi satu kali, jadi ini ada exception handling atau pemberitahuan bahwa file konfigurasi yang kita inginkan itu, yang kita inginkan kita belum pasangkan itu tidak ada. Dan ini 10 juga tidak ada. Lalu 11 ini adalah pencarian. Pencarian ini ada dua, ingin berdasarkan gateway ataupun jenis perangkat. Jika berdasarkan gateway, kita masukkan gateway yang kita masukkan tadi. Akan muncul hasil pencariannya. Ini adalah gateway-nya. Jika kita ingin menghapusnya, kita ingin hapus. Nah, ingin hapusnya lewat konfigurasi atau perangkat nih. Jika kita ingin lewat konfigurasi. Nah, tapi tidak ada konfigurasi jaringan yang tersedia. Jadi, hapus dan edit ini hanya bisa digunakan untuk konfigurasi dan perangkat yang belum dipasangkan. Jika sudah dipasangkan, itu akan tersimpan dan tidak dapat diedit kembali. Lalu di sini saya akan menunjukkan inputan yang tidak valid dan akan mengeluarkan pemberitahuan kesalahan. Jika kita milih nomor 1 dan kita memasukkan konfigurasinya itu tidak 4 oktet. Nih, IP-nya tidak 4 oktet ya. Nah, maka ini akan ada pemberitahuan berupa IP address harus terdiri dari 4 oktet dan IP address subnet mask dan gateway ini tidak akan valid jika salah satunya maupun itu IP address, subnet mask atau gateway yang salah itu tidak akan valid dan tidak akan tersimpan. Ini saya akan menjelaskan tentang function lambda yaitu map dan filter, yang dimana sebenarnya function lambda ini adalah sebuah fungsi yang dimana digunakannya tuh untuk program-program yang membutuhkan fungsi secara ringkas. Jadi seperti di kode ini saya menggunakan fungsi lambda, filter, dan map untuk memberikan fungsi yaitu berupa output kepada pengguna dan hasilnya itu adalah berupa list dari konfigurasi dan perangkat. Function lambda ini digunakan ketika fungsi yang ingin kita gunakan itu hanya fungsi yang singkat, tidak terlalu panjang. Nah, saya akhiri penjelasan kode program pada video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.